Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Andri Nurharyanto NIM 1921211123, kemudian Muhammad Nur Ghazali NIM 1921211132, kemudian Anis Ma'rifah NIM 1921211138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang materi pertama, yaitu pengertian pengadilan dan peradilan. Pengadilan itu sendiri merupakan bagian atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan yang berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kemudian peradilan, pengertian dari peradilan itu sendiri yaitu segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum in concreto, yaitu hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal. Kemudian materi selanjutnya yaitu kekuasaan relatif dan absolut yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur Ghazali. Sekian. Saya akan menjelaskan materi tentang pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 4 UU nomor 7 tahun 1989 adalah berkedudukan di Kota atau di ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah di kota atau kabupaten. Tugas pokok pengadilan agama sebagai peradilan tingkat pertama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pengolahan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
Materi selanjutnya yaitu tentang dasar hukum, cakupan, dan metode pengadilan agama di Indonesia. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang ketiga, Peradilan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Agama atau Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Khusus, Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Mahkamah Syariah Provinsi atau Pengadilan Agama Tingkat Banding dan Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kota Tingkat Pertama. Selanjutnya yaitu Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.